Di masa akhir zaman, Dajjal menjadi sosok yang diwaspadai setiap muslim. Kehadirannya begitu menakutkan karena membawa setiap manusia yang menemui tunduk menyembah kepada dirinya. Pemirsa Mozaik Islam, pertanyaannya kini, di manakah Dajjal kini berada? Dalam buku Dialog dengan Jin Muslim yang begitu terkenal di tahun 90-an, penulis buku Muhammad Isa Daud menyebut kawasan segitiga Bermuda sebagai tempat tinggal Dajjal. Berbagai peristiwa misterius yang terjadi di segitiga Bermuda menguatkan dugaan ada kekuatan besar misterius yang berkuasa di tempat ini. Sudah begitu banyak kendaraan kapal dan pesawat yang hilang di tempat ini. Namun Rasulullah SAW memberi petunjuk yang berbeda dari lokasi keberadaan Dajjal. Bila segitiga Bermuda berada di bagian barat kota Madinah, Rasul SAW justru menyebut lautan di wilayah timur kota Madinah yang menjadi tempat tinggal Dajjal. Rasulullah SAW bersabda, "Lihatlah ia Dajjal berada di Laut Syam, Laut Mediterania, atau Laut Yaman, Laut Arab. Bahkan sebaliknya, ia berada di timur, ia berada di timur, ia berada di timur." Dan Nabi menunjukkan tangannya ke arah timur. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa, ada banyak kemungkinan tempat keberadaan Dajjal di wilayah timur Laut Yaman. Namun ada satu pulau misterius di Pulau Yaman yang diduga menjadi tempat tinggal Dajjal. Ada yang menyebutnya Pulau Alien, ada juga yang menyebutnya sebagai neraka dunia. Bahkan ada yang menyebutnya tempat paling pelik di muka bumi. Berbagai nama bermunculan untuk tempat ini. Mungkin karena pulau di Samudra Hindia ini memiliki beberapa jenis flora dan fauna yang tidak ditemui di tempat lain. Inilah Pulau Socotra. Sebagai bagian dari wilayah Republik Yaman, Pulau Socotra terletak di sebelah timur tanduk Afrika dan sebelah selatan dari Jazirah Arab. UNESCO pun mengakui pulau ini sebagai situs warisan alam dunia. 40.000 penduduk pulau ini pun terisolasi dari masyarakat modern. Kehidupan adat istiadat penduduk masih melestarikan tradisi mereka selama berabad-abad. Kebanyakan dari flora dan fauna yang ada di pulau ini terlihat aneh dan berbeda. Salah satu yang menarik adalah keberadaan pohon darah naga atau Brachyna cinnamari. Pohon besar yang banyak tersebar di Pulau Socotra ini memiliki getah berwarna merah dan dianggap darah naga oleh orang zaman dulu. Uniknya lagi, pohon ini berbentuk seperti payung raksasa. Cabangnya yang menghadap ke atas berguna untuk menyerap lembab dari kabut di dataran tinggi. Pohon unik ini juga dipercaya dapat menjadi obat untuk masalah pernapasan. Tanaman langka lainnya adalah Dendrosychius socotranus. Pohon dari keluarga mentimun ini memiliki batang yang besar serta tinggi sekitar 6 meter. Banyak ditemukan di daerah perbukitan, pohon ini tumbuh subur di wilayah yang kering. Dari sejumlah penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan, ditemukan fakta bahwa tanaman ini memiliki umur yang hampir sama dengan usia pulaunya. Tumbuhan endemik yang satu ini adalah mawar gurun atau Adenium obesum. Memiliki batang yang besar, di mana berguna untuk menyimpan cadangan air dalam jumlah yang banyak. Tumbuhan ini tersebar di sepanjang pulau, namun paling banyak ditemui di dataran tinggi. Beberapa di antara tumbuhan ini dapat berbunga, dan jika bunganya tumbuh banyak, dipercaya dapat memprediksi datangnya hujan. Berbagai jenis hewan yang tinggal di Pulau Socotra pun tak kalah menarik. Pemirsa Mozaik Islam, berbagai flora dan fauna yang ada di Pulau Socotra menunjukkan pulau ini benar-benar terisolir dari wilayah lain di muka bumi. Seakan-akan keadaan bumi jutaan tahun lalu masih terdapat di Pulau Socotra. Dan bukan sebuah kebetulan, Dajjal adalah salah satu makhluk yang Allah ciptakan berumur panjang. Dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW, Dajjal sudah ada dan menunggu keluar di akhir zaman. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais, Rasulullah SAW bertemu seorang pelaut bernama Tamim Ad-Dari yang bersama puluhan rekannya terdampar di sebuah pulau. Di pulau ini mereka bertemu seorang laki-laki yang terikat di sebuah biara. Setelah sempat terjadi dialog, laki-laki itu berkata, "Aku adalah Al-Masihud Dajjal, dan sesungguhnya aku hampir saja diizinkan untuk keluar. Maka aku akan keluar dan berjalan di muka bumi, dan tidak ada satupun kampung atau negeri kecuali aku memasukinya dalam waktu 40 malam selain Mekah dan Taibah. Kedua negeri itu terlarang bagiku. Setiap kali aku ingin memasuki salah satu dari negeri itu, maka aku dihadang oleh malaikat yang di tangannya ada pedang berkilau dan sangat tajam untuk menghambatku dari kedua negeri tersebut."
dan di setiap celahnya terdapat malaikat yang menjaganya. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa, meski tinggal ribuan tahun di sebuah pulau di lautan timur kota Madinah, namun saat keluar, Dajjal justru akan muncul dari wilayah daratan. Nabi SAW bersabda, Dajjal itu keluar dari bumi sebelah timur yang disebut Khurasan. Dajjal akan diikuti oleh kaum yang wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Hadis riwayat Tirmizi. Pemirsa, seburuk-buruk orang yang ditunggu-tunggu kedatangannya di akhir zaman adalah Dajjal. Sebagai muslim kita harus waspada dan paham betul bagaimana menghindar dari fitnah Dajjal saat ia keluar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendengar tentang Dajjal, hendaklah ia menjauh darinya. Demi Allah, sesungguhnya ada seorang laki-laki akan mendatanginya dan ia menyangka dirinya beriman, lalu ia justru mengikutinya karena pengaruh syubhat, kerancuan yang ditimbulkan Dajjal. Hadis riwayat Abu Daud. Pernapasan. Tanaman langka lainnya adalah Dendrosicyos socotranus. Pohon dari keluarga mentimun ini memiliki batang yang besar serta tinggi sekitar 6 meter. Banyak ditemukan di daerah perbukitan, pohon ini tumbuh subur di wilayah yang kering. Dari sejumlah penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan, ditemukan fakta bahwa tanaman ini memiliki umur yang hampir sama dengan usia pulaunya. Tumbuhan endemik yang satu ini adalah mawar gurun atau Adenium obesum. Memiliki batang yang besar, di mana berguna untuk menyimpan cadangan air dalam jumlah yang banyak. Tumbuhan ini tersebar di sepanjang pulau, namun paling banyak ditemui di dataran tinggi. Beberapa di antara tumbuhan ini dapat berbunga, dan jika bunganya tumbuh banyak, dipercaya dapat memprediksi datangnya hujan. Berbagai jenis hewan yang tinggal di Pulau Sokrota pun tak kalah menarik. Pemirsa Mozaik Islam, berbagai flora dan fauna yang ada di Pulau Socotra menunjukkan pulau ini benar-benar terisolir dari wilayah lain di muka bumi. Seakan-akan keadaan bumi jutaan tahun lalu masih terdapat di Pulau Socotra. Dan bukan sebuah kebetulan, Dajjal adalah salah satu makhluk yang Allah ciptakan berumur panjang. Dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW, Dajjal sudah ada dan menunggu keluar di akhir zaman. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais, Rasulullah SAW bertemu seorang pelaut bernama Tamim Ad-Dari yang bersama puluhan rekannya terdampar di sebuah pulau. Di pulau ini mereka bertemu seorang laki-laki yang terikat di sebuah biara. Setelah